side-eye. Criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Syifa Rozakila dengan NIM 50300125006 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Materi yang pertama adalah aspek sosial. Aspek sosial dalam psikologi menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hanya bermakna dalam hubungan dengan orang lain. Psikologi sosial tidak hanya mempelajari individu, tetapi juga hubungan timbal balik antara individu dan lingkungannya. Bagaimana individu mempengaruhi kelompok, serta bagaimana kelompok mengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku individu. Menurut Myers 2014, ada 3 fokus utama psikologi sosial. Yang pertama, pikiran individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Yang kedua, perasaan individu dipengaruhi oleh norma, nilai, dan budaya. Yang ketiga, perilaku individu diarahkan oleh interaksi dan dinamika sosial. Jadi, aspek sosial berfungsi sebagai penghubung antara keunikan individu dan kompleksitas masyarakat. Materi yang kedua adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses timbal balik di mana individu saling memengaruhi lewat komunikasi, tindakan, dan simbol. Interaksi sosial penting karena menjadi dasar terbentuknya kelompok dan masyarakat, serta perilaku seseorang lahir dari hubungannya dengan orang lain, bukan secara terisolasi. Bentuk interaksi sosial ada 2. Yang pertama, asosiatif atau mendekatkan. Contohnya, kerjasama, akomodasi, akulturasi, atau asimilasi. Yang kedua, disosiatif atau menjauhkan. Contohnya seperti persaingan, kontroversi, dan konflik. Adapun interaksi sosial, yang pertama, teori pertukaran sosial, yaitu interaksi terjadi karena individu mencari keuntungan dan mengurangi kerugian. Contohnya seperti menolong teman dengan harapan mendapat dukungan suatu saat. Yang kedua, interaksionisme simbolik, atau makna muncul dari interaksi dengan simbol sebagai media komunikasi. Contohnya seperti jabat tangan sebagai salam hormat dari barat. Materi yang ketiga yaitu teori dramaturgi. Seperti kehidupan sosial ibarat pertunjukan teater, ada front stage, tampilan publik, dan ada backstage, diri pribadi. Contohnya seperti pegawai yang selalu tersenyum di depan pelanggan meskipun dia sedang lelah. Contoh yang pertama adalah interaksi sosial dan perkembangan psikologis. Masa kanak-kanak, interaksi dengan orang tua dan teman sebaya mempengaruhi perkembangan keterampilan sosial, empati, dan regulasi emosi. Masa remaja, peer group menjadi arena penting pembentukan identitas, termasuk identitas gender dan nilai moral. Masa dewasa, interaksi dalam dunia kerja dan rumah tangga berperan dalam kesejahteraan psikologis. Penelitian longitudinal oleh Rubin et al. Menunjukkan bahwa kualitas interaksi sosial pada masa kanak-kanak berhubung erat dengan keterampilan sosial dan kesehatan mental di masa dewasa. Yang kedua, interaksi sosial di era digital. Interaksi kini tidak hanya terjadi tatap muka, tetapi juga di ruang virtual. Media sosial menghadirkan bentuk baru interaksi, like, comment, share sebagai simbol penerimaan sosial. Namun, muncul fenomena negatif seperti cyberbullying, fear of missing out atau FOMO, dan isolasi sosial meski secara teknis terhubung. Adapun materi keempat yaitu dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah kajian di mana individu berinteraksi, saling memengaruhi, dan membentuk pola hubungan ketika mereka dalam satu kelompok. Adapun teori-teori tentang dinamika kelompok yaitu teori medan. Perilaku kelompok dipengaruhi oleh kekuatan medan, yaitu tekanan dan motivasi yang ada dalam situasi kelompok. Contohnya dalam organisasi mahasiswa, kekuatan medan bisa berupa tekanan untuk sukses dalam lomba sehingga mendorong kerjasama yang intensif. Yang kedua yaitu tahapan perkembangan kelompok. Contoh-contohnya yaitu forming, yaitu tahap pembentukan. Yang kedua storming, yaitu munculnya konflik. Yang ketiga norming, yaitu
yaitu aturan dan norma. Yang keempat, performing, yaitu kelompok bekerja efektif. Yang kelima, adjourning, yaitu kelompok dibubarkan setelah tujuan tercapai. Contohnya seperti kelompok skripsi yang awalnya bingung, forming, sempat berselisih dengan ide berbeda, storming. Kemudian menetapkan pembagian tugas, norming, bekerja lancar, performing, dan akhirnya selesai, adjourn. Materi yang kelima atau materi yang terakhir yaitu teori identitas sosial. Teori identitas sosial adalah anggota kelompok mendefinisikan dirinya berdasarkan identitas kelompok atau in-group. Hal ini melahirkan kecenderungan membandingkan kelompok sendiri dengan kelompok lain atau out-group bias. Contohnya seperti supporter sepak bola yang merasa identitasnya melekat kuat pada klub tertentu sehingga rela berkonflik demi kelompok lawan. Itulah materi-materi tentang pengantar psikologi yang sudah saya jabarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.